Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawakan general reading. Temanya adalah siapa dia soulmate yang terkoneksi sama kamu ya. Oke, ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, ya udah itu aja, kita mulai. Dia sosok soulmate yang terkoneksi sama kamu. Ini kita cek dulu ya energi kamu ke dia seperti apa. Kamu merasa hubungannya berputarnya di situ-situ aja, mungkin gak ada akhir atau gak ada ujungnya. Misalnya kamu udah punya hubungan lama sama dia, tapi hubungannya nggak tahu nih berujung ke kemana arahnya, serius atau enggak dia ini ke kamu. Kamu kepikiran dia juga sih sebenarnya, dan kamu merasa dia orang yang cukup penting dalam hidup kamu. Kamu berusaha selalu happy di depan dia, merasa ada yang berubah di hubungan kalian saat ini. Kamu agak hati-hati kayaknya sama dia, kayaknya hati-hati takut tersakiti deh. Kamu punya tujuan dalam hubungan ini. Sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Dia merasa sakit hati nih, patah hati loh. Kenapa nih dia nyakitin kamu yang nyakitin dia apa gimana ya? Sama sih, dia juga punya tujuan sama hubungan ini. Energinya agak misterius, kayak mungkin dia suka menutupi sesuatu atau menyembunyikan sesuatu dari kamu. Kalau dia lama nggak ketemu sih kangen, tuh kan? Ada 2 kartu yang bilang kangen. Baru aja aku bilang dia kangen. Terus diperjelas lagi ada 1 kartu yang bilang dia kangen sama kamu. Ada perbedaan pola pikir di antara kalian, sering cekcok atau perbedaan pendapat. Jadi dia sering merasa tersakiti atau tersinggung. Bisa jadi dia tersakiti sama kata-kata kamu. Dia tipenya material things banget, agak-agak duniawi gitu ya. Agak-agak duniawi nggak tuh. Aku ngerasa perasaannya cukup besar sih. Tapi mungkin gini, perasaannya cukup besar, tapi dia nggak menunjukkan itu ke kamu. Ya, galau nih dia sebenarnya ke kamu tuh. Dia merasa ada yang berbeda di antara kalian, perbedaan pola pikir, visi misi, karakter atau apa, pokoknya adalah yang beda. Sekarang kita masuk ke temanya. Dia soulmate kamu ya, yang terkoneksi sama kamu. Orangnya udah cukup dewasa, bisa jadi dia usianya lebih dewasa atau lebih tua di atas kamu. Agak childish orangnya nih, agak childish. Ada rasa malu atau takut yang dia rasakan nih. Dia kayak takut sama kamu atau malu sama kamu. Mungkin ada yang punya salah atau pernah melakukan kesalahan, jadi sampai dia ngerasa malu atau takut. Agak rumit ya kayaknya hubungannya nih. Dia kayaknya merasa kehilangan deh, dan apa ya, ada hambatan sih hubungan kalian tuh. Kayaknya dia nggak banyak bicara ke kamu, merasa terikat sebenarnya dia tuh. Hambatannya besar nih hubungan kalian. Sedih ya? Sedih nggak kamu kalau hambatannya besar gini hubungannya? Kasian ya, jadi aku yang kasian. Iya kasihan sih. Kenapa tiba-tiba aku baper ya, galau ya? Ini energi dia kayak sedih banget deh. Ini kan terkoneksi ya sama kamu ya. Berarti dia menjauh sama kamu nih. Mungkin hubungannya selesai atau dia orang masa lalu. Aduh, kenapa aku tiba-tiba baper ya? Kayak mau nangis nih aku nih. Kenapa ya? Apa nih yang terjadi sama dia nih? Iya nih, kartunya udah agak gelap nih, dark banget kartunya. Dia kan merasa terkoneksi. Koneksi itu apa sih biasanya? Koneksi itu kan biasanya batin ya, mungkin batin kalian merasa terkoneksi.
Ini nih, lihat kartunya. Dia tuh sering ngerasa kayak sesak dadanya atau hatinya nih pas lagi kepikiran kamu. Ini mungkin batinnya nih. Susah, ini kartunya agak gelap, kalau aku tunjukin juga kalian nggak kelihatan. Ini gambarnya nih, I try to show you kartunya. Nah tuh, dia tuh kayak sering banget kayak terbangun di malam hari terus kepikiran kamu, atau dia susah tidur atau insomnia, itu overthinkingnya tentang kamu kayaknya. Dia kepikiran karena di sini ada sesuatu yang tertutup, kayak jalannya tuh udah tertutup sama kamu. Kayaknya dia sering mimpin kamu juga deh. Kalian pernah gak sih ngerasa batin kalian tuh, hati kalian tuh gak enak, sesak aja gitu pada saat kalian tuh fokusin seseorang, entah kamunya kangen, entah ada masalah sama dia atau apa, itu pasti kayak sesak di dada. Pernah gak? Aku sih pernah ya. Ya itu kan tandanya orang punya hati gak sih? Punya perasaan. Oke. Dia ini kayak bingung deh. Ada beban yang dia rasakan nih. Soal perasaan ini juga dia merasa terikat sama kamu. Ada beban yang dia rasakan. Jadi mungkin dia punya pilihan atau option. Kayak dia harus mengambil keputusan lah gitu istilahnya. Tuh, hubungannya bener kan? Gak ada ujungnya, kayak gak ada keseriusannya. Hubungannya tuh gak ada akhirnya. Mungkin kalian suka komunikasi lewat intuisi nih, lewat batin yang tadi. Dia kayaknya pernah menyakiti kamu deh. Pernah menyakiti tapi dia nungguin kamu loh sebenarnya. Dia menyakiti tapi dia kayak nggak merasa menyakiti. Apa dia play victim ya? Jangan-jangan dia menyakiti tapi dia juga yang merasa tersakiti gitu. Tuh, dia bingung nih kejelasan hubungan kalian. Aku lihatnya kayak dia mempertanyakan, ini gimana nih hubungannya, kejelasannya, kepastiannya. Ada sesuatu yang dia pertanyakan. Ragu dia tuh sebenarnya sama hubungan ini. Ada keraguan. Tuh, dia merasa sudah banyak effort. Kayak mungkin dia pernah ya cover finansial kamu atau apa. Atau ya dia ngerasa sudah banyak nih materi dia yang keluar dalam hubungan ini. Apa ya? Mungkin dia seseorang yang sudah finansial secure ya. Finansialnya bagus sebenarnya orang ini. Family man juga, dekat sama keluarganya. Dan apa ya, orangnya tuh sangat oportunis, tipe-tipe yang punya banyak oportunis lah, punya banyak peluang lah gitu loh dalam hidupnya. Misalnya kamu bisa lihat kalau dia tuh banyak aja gitu, apapun yang dia kerjakan tuh kayak mendatangkan uang lah gitu istilahnya. Jadi kayak banyak blessing, banyak berkat gitu. Pokoknya kayak gampang lah dalam hal keuangan atau pekerjaan dan karir. Kan apa yang dia manifestasi soal keuangan tuh gampang terwujudnya. Kayak money magnet, dia tuh kayak punya money magnet. Iya, dia tipe orang yang suka ini hangout, bersenang-senang, hura-hura, foya-foya gitu ya. Orangnya suka banget ini celebrate something lah gitu, suka yang hangout, social butterfly juga, punya komunitas, punya circle, geng, menyenangkan memang orangnya. Jadi ya gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi di antara kalian nih tiba-tiba, terus hubungannya kandas aja gitu. Apa ya nih orangnya nih? Dia orangnya ada sisi femininnya nih. Orangnya tuh kayak nurturing, menjaga, merawat. Even dia laki-laki, dia juga ada sifat nurturingnya.
apa ya, gimana sih nih, aku bingung nih jelasinnya. Dia kayaknya ini deh, apa dia pernah mengalami ini ya, kayak mental illness ya, kayak sakit mental, atau hidupnya tuh chaos banget, atau depresi mungkin ya, depresi atau frustasi ya. Karena tadi tiba-tiba aku tuh kayak sedih banget tentang orang ini gitu loh. Ini kan soulmate yang terkoneksi ya, bisa jadi kalian terkoneksi tapi nggak bersama, jadi dia tuh kayak stres banget sama hubungan ini. Mungkin aja, ya kan, nggak bisa bersama, mungkin keadaan hubungan kalian yang sulit buat bersama. Tuh, banyak kan keajaiban, miracle yang datang ke dalam hidup dia. Apa ya, dia punya banyak goals, punya banyak mimpi orangnya nih. Dia tipe yang suka support, dan orangnya ini berjiwa bebas, nggak suka diatur, nggak suka dikekang. Pokoknya ya terserah lah dia mau ngelakuin apapun. Dia tipenya itu kalau dalam hubungan ya saling percaya aja. Dia pernah mengalami sebuah transformasi dalam hidupnya. Tipenya yang menerima apa adanya lah gitu. Bisa jadi ya sesuatu terjadi di antara kalian, terus dia kayak menyalahkan kamu mungkin tipe yang play victim. Dia orangnya tuh suka overthinking tuh kan. Tadi kan aku bilang ini tuh kan soulmate yang terkoneksi kan, bisa aja kan aku bilang tadi kalian gak bersama, makanya ini dia tuh kayak hidupnya tuh kayak frustasi atau depresi, mungkin ya frustasi atau depresi karena hubungan ini. Nah, kan aku bilang kalian gak bersama, tuh baca twin flames, jarang banget twin flame yang bersama kan ya, kalian tau lah apa tuh twin flame. Ketika dia selesai mungkin hubungannya sama kamu, dia berusaha melupakan kamu, move on. Kayak dia frustasi atau depresi ya, dia kayak buang-buang barang tentang kamu, buang-buang barang yang bisa mengingatkan kamu sama dia tuh, burning ritual. Kalau dilihat dari gambarnya ini nih, barang-barang yang bisa mengingatkan dia ke kamu itu kayak dibuang, dibakar, atau dimusnahkan. Itu upaya dia mungkin buat move on, mungkin apa ya, kayak mengalami patah hati yang cukup dalam, jadi dia butuh kayak gitu. Proses healingnya dia mungkin cukup parah, jadi dia kayak buang-buang barang yang mengingatkan hubungan kalian. Dia punya family yang cukup sayang sama dia. Tuh, connect nih di sini tuh, keluar kartunya. Soulmate yang terkoneksi itu, connect kan? Iya, memang ada koneksi di antara kalian. Kayak kalian tuh menyatu walaupun terpisahkan, walaupun fisik kalian terpisahkan. Kayaknya dia suka memanifestasi kamu deh, suka mendoakan kamu, suka sebut nama kamu mungkin dalam doanya. Tuh, dia tuh tipe yang agak introvert mungkin, kayak apa-apa tuh sendiri, dia lebih suka sendirian. Happy, sedih, dia tuh sendirian. Apa ya, ada yang jiwanya sebenarnya positif orangnya nih. Iya, positif. Orangnya lovable ya, penuh cinta kasih. Dia tuh menyebarkan cinta lah ke sekelilingnya. Dia kayak gak memilih dekat sama siapa aja, maksudnya mau orang baru pun ya dia open aja gitu, baik lah gitu ke siapapun, kind hearted person mungkin. Menyebarkan cinta kasih orangnya. Bisa jadi dia tipe-tipe yang pekerja keras, apa ya, kayak career minded ya, hidupnya banyak terhabiskan waktunya untuk karir.
Bisa jadi pekerjaan dia tuh yang berhubungan sama bank atau hukum, polis, karena di sini ada tulisannya gitu. Pekerja keras orangnya. Ini kan soulmate yang terkoneksi ya. Dia nggak bisa bersama-sama kamu, bisa jadi dia juga pernah melakukan kesalahan. Dia pengen minta maaf kayaknya sama kamu nih. Pengen kamu memaafkan dia. Mungkin pernah melakukan kesalahan. Atau bisa jadi dia pengen mengucapkan terima kasih. Selama ini ya kamu mungkin adalah yang kamu lakukan untuk dia mungkin. Tuh kan, ada jiwa femininnya orangnya nih. Bisa jadi dia seseorang yang suka binatang. Orangnya agak tertutup, dia kayaknya susah buat dekat sama siapapun. Orangnya pemikir, apa aja dia pikirin tuh. Dia yang terkoneksi, dia orangnya mungkin suka posting lagu-lagu, suka share lagu-lagu, atau dia suka dengerin musik, suka posting musik atau apa, atau dia mungkin suka nyanyi. Tuh kan, memang hubungan kalian gak ada ujungnya, gak ada akhirnya. Misalnya kalian PDKT nih, ya udah PDKT terus tapi nggak sampai jadian, atau kalian dalam sebuah hubungan tapi hubungannya nggak jelas ini serius atau enggak, arahnya kemana, nggak berakhir menikah atau apa gitu ya, tidak berujung gitu ya, cinta tak berujung kayak lagunya Glenn Fredly. Orangnya agak tertutup, tapi dia tuh kalau ngomong tuh langsung to the point, langsung straight to the point, tanpa basa-basi. Dia tuh kayak susah buat jatuh cinta. Orangnya dingin, cool, atau cold. Cool itu kan dingin berkarisma. Kalau cold itu ya memang orangnya dingin aja gitu loh, nggak hangat, nggak gampang welcome lah gitu. Dia merasa nggak ada harganya di mata kamu. Aduh, kayak dia merasa kayak nggak ada artinya buat kamu gitu. Kamu kayak nggak apa ya, kayak mungkin kamu cuek atau nggak peduli sama dia. Jadi dia ngerasa ya kamu tuh kayak udah nggak peduli lagi sama dia. Apa nih, dia orangnya ada yang energinya positif sih aku ngerasanya ya. Apa ya, kayak dia mungkin kamu kali ya. Dia merasa kamu memberi ini cahaya mungkin buat hidup dia. Mungkin hidup dia tuh negatif, toxic. Mungkin hidup dia gelap gitu ya, kelam. Terus kamu memberi cahaya buat hidupnya dia mungkin. Ya, kayak memberi pencerahan. Nah, sekarang kita cek kenapa dia terkoneksi sama kamu. Ngerasa terkoneksi sebenarnya dia merasa ada kecocokan di antara kalian atau klik lah gitu sama kamu. Tapi malah ada sesuatu yang membatasi hubungan kalian. Ada hambatan di tengah-tengah hubungan kalian itu. Terkoneksi, kayak hatinya tuh sebenarnya cuma ke kamu aja deh. Kayak hatinya tuh udah ke kamu seorang. Iya, kayak hatinya udah dicuri sama kamu sebenarnya. Dan dia merasa ya kamu tuh kayak berbeda. Jadi kayak yang bikin dia kepikiran dan terkoneksi, kamu tuh kayak apa sih, kayak beda aja gitu. Di mata dia sekarang ada perbedaan lah menurut dia. Merasa terkoneksi kayak udah berapa lama nih, bertahun-tahun, tapi kayak dia selalu kepikiran kamu, susah lupa atau apa. Jadi kayak dia juga mempertanyakan ke diri dia sendiri, kenapa ya dia tuh kayak susah melupakan kamu, kenapa dia kayak sulit mencari penggantinya kamu gitu ya. Dia sering galauin kamu sih sebenarnya. Mungkin karena hubungan kalian selesai atau putus, jadi kayak sejak saat itu mungkin dia merasa kehilangan kamu. Nah, kan kehilangan, jadi ya koneksinya tapi tetap aja gitu, nggak bisa lepas dari kamu walaupun kehilangan atau selesai hubungannya. Dia tuh sebenarnya mau move on dari kamu, tapi masih terbayang-bayang ke kamu. Energinya mungkin jauh sama kamu, fisik berjauhan atau energinya jauh,
Tapi walaupun jauh atau semakin jauh malah semakin merasa ketarik terus energinya sama kamu. Ketika dia nggak baik-baik aja, dia butuh seseorang, butuh need someone lah, nah dia tuh langsung kepikirannya kamu, langsung terkoneksi sama kamu. Kayak dia ngerasa kamu tuh orang yang paham lah tentang dia dibanding orang lain. Merasa terkoneksi karena dia kayak nggak jujur sama kamu sebenarnya. Ada sesuatu yang dia tutupi, dia nggak jujur, dia memanipulasi dari kamu. Contoh, dia memendam perasaan nih sama kamu, atau dia masih ada feeling lah sama kamu setelah sekian lama nih. Dia nggak jujur kan sama kamu, dan kamu tuh nggak tahu perasaan dia itu. Jadi ada sesuatu yang kayak mengganjal di hatinya dia. Seharusnya dia tuh jujur, seharusnya tuh dia kasih tahu kamu kalau dia masih ada perasaan, tapi dia nggak kasih tahu itu ke kamu. Merasa terkoneksi bisa aja waktu dia jalanin hubungan kamu, dia tuh kayak main-main, gak serius, for fun. Tapi di saat itu dia kayak menyesal. Seharusnya dia kasih tahu kamu aja kalau dia tuh bener-bener cinta dan sayang sama kamu. Jadi kayak ada sebuah penyesalan yang dimana dia tuh intinya tuh dia gak jujur lah sama kamu. Kamu itu seseorang yang bisa support dia, seseorang yang pernah menguatkan dia. Di saat dia lagi gak baik-baik aja, ada masalah, di saat dia lagi di titik terendah, kamu yang ada. Jadi gimana dia bisa lupa sama kamu? Karena hubungan kalian itu kan gak ada akhirnya. Gak jelas kepastian, keseriusannya, gak jelas akhirnya gimana. Karena nggak jelas itu, jadi kan ada sebuah unfinished business di antara kalian, sesuatu yang belum selesai. Karena itu, jadi dia kayak penasaran atau kayak aduh nih hubungannya gimana nih, mau dilupain aja, mau dilepaskan aja, mau dilepaskan tapi masih ada perasaan, mau bertahan juga nggak bisa bersama mungkin ya. Iya, kayaknya karena itu sih. Ya, ini zodiaknya dia. Ada zodiak Capricorn, Sagittarius, Virgo, Libra, Cancer, Aries, Gemini, Leo, Scorpio. Inisial hurufnya ada huruf B, W, F, E, Q, C, O, N, X, M, P, A, L, dan D. Oke, itu aja gengs. Sorry kalau agak cepat-cepat ngomongnya ya, atau agak terlalu lambat. Karena aku abis ini tuh mau ada klien, bener-bener pas banget straight jam 9 malam aku ada klien. Ini tuh udah jam 8.58 2 menit lagi. Udah itu aja, thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.